Bab 316. Cheng Niu, kamu berani membunuhku. Gaun putih lebih putih dari salju. Sehelai rambut seperti tirai. Sepenggal wewangian yang memikat hati. Saat mayat wanita itu muncul, bahkan kepala sesepuh Kors Sekte tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Kata-kata mengejeknya tidak lagi keluar. Yang tersisa hanyalah syok. Red Butterfly itu cantik, tetapi dibandingkan dengan mayat wanita ini, dia jauh dari tandingan. Wang Lin hanya melihat sekilas dari kejauhan dan hatinya tidak bisa membantu tetapi bergetar. Mayat itu tampaknya memiliki daya tarik yang kuat yang membuatnya berpikir untuk mencurinya. Tapi pikirannya sangat teguh, jadi saat pikiran itu muncul, itu diremas olehnya. Namun, dia dipenuhi keringat dingin. Betapa berbahayanya. Dia menarik napas dalam-dalam. Kemudian, saat dia melihat sekeliling, dia melihat bahwa Cihu tidak lagi berkultivasi tetapi berjalan dengan tercengang menuju mayat wanita itu. Namun, setelah berjalan beberapa meter, dia mulai berjuang saat dia sadar kembali, mengungkapkan ekspresi ketakutan. Bahkan kupu-kupu merah mengungkapkan ekspresi kebingungan, tapi bagaimanapun juga dia adalah perempuan, jadi matanya dengan cepat menjadi jernih. Mata Wang Lin bergetar saat dia mengunci Red Butterfly. Orang tua dari Sekte Mayat menarik pandangannya. Gadis ini pastilah karakter penting di alam surgawi ketika dia masih hidup. Bahkan aku terpesona olehnya. Ting Er, Zhou Yi mengungkapkan ekspresi terobsesi saat dia maju. Pria tua itu mendengus saat tangannya membentuk segel. Dia kemudian memukul dadanya sendiri dan memuntahkan awan gas ungu. Gas ungu ini berubah menjadi rantai yang mengelilingi Zhou Yi seperti penjara surgawi. Zhou Yi, aku menggunakan harta karun Sekte Mayat, yang dibuat untuk menyegel jiwa asal, untuk mengambil mayat gadis ini. Tidak ada cara bagimu untuk melarikan diri. Tubuh lelaki tua itu mundur dan lelaki muda yang tampak seperti lelaki tua itu melemparkan mayat perempuan itu ke udara. Mayat itu ditangkap oleh lelaki tua itu, lalu pemuda itu berubah menjadi asap dan masuk ke dahi lelaki tua itu. Orang tua itu terus mundur dan dalam sekejap tiba di sebelah peti mati. Dia dengan cepat terbang ke langit. Mata Zhou Yi memerah saat dia berteriak, "Tidak!" Bang! Bang! Dia menabrak rantai dengan seluruh kekuatannya. Rantai itu akan memancarkan cahaya ungu setiap kali dia menabraknya, tetapi jiwa asalnya akan bergetar. Namun, dia terus melakukannya seolah dia tidak merasakannya sama sekali. Dia menabrak rantai seperti binatang gila yang kehilangan kekasihnya. Bang! Bang! Saat dia menabrak rantai, sekelilingnya mulai menunjukkan tanda-tanda runtuh dan tanah mulai retak. Mata Zhou Yi merah dan dia mengungkapkan tatapan menakutkan, tatapan penuh kebencian. Ada sedikit obsesi, dan untuk obsesi ini, dia menjadi gila. Karena obsesi ini, dia menjadi gila. Berikan Ting Er padaku. Kamu benar-benar orang gila. Zhou Yi, jika kamu kembali ke tubuhmu sekarang, kamu masih bisa menyelamatkannya. Jika Anda tidak memiliki tubuh, maka Anda akan mati di alam surga. Orang tua dari Sekte Mayat melihat mata Zhou Yi dan tidak bisa membantu tetapi merasakan jantungnya bergetar saat dia terbang lebih cepat menuju terowongan di atas. Melihat lelaki tua itu hendak memasuki terowongan dan pergi, mata Zhou Yi tampak seperti berdarah. Dia sudah melupakan semua yang ada di hatinya. Di dunia ini, satu-satunya yang tersisa adalah mayat yang bergerak semakin jauh darinya, Ting Er-nya.
Adegan saat dia menghabiskan waktu bersama Ting Er memasuki hatinya. Setelah kehilangan Ting Er, meskipun asalnya tidak lagi memiliki hati, dia bisa merasakannya kesakitan. Rasa sakit itu datang dari jiwanya, jiwa asalnya. Rasa sakit ini terlalu kuat, terlalu kuat. Tidak, Ting Er. Tubuh Zhou Yi tiba-tiba mulai terbakar. Itu kemudian hancur menjadi bintik-bintik mengkilap yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari rantai. Membakar jiwa asalmu. Kamu orang gila. Wajah lelaki tua itu berubah. Membakar jiwa asal seseorang berarti kematian. Zhou Yi rela mati demi mayat. Ketika kultivator transformasi jiwa tahap pertengahan membakar jiwa asalnya, dia mendapatkan kekuatan yang sangat dekat dengan kultivator transformasi jiwa tahap akhir. Saat jiwa asalnya kembali bersama, dia dengan cepat menyerbu ke depan. Seperti manusia yang terbuat dari api, dia mengejar lelaki tua yang berada di sebelah terowongan hampir dalam sekejap. Kembalikan Ting Er padaku. Setiap kata-katanya dipenuhi dengan emosi. Zhou Yi tidak menggunakan teknik apapun, dia hanya membanting ke arah lelaki tua itu dengan jiwa asalnya. Tapi ini membuatnya semakin menakutkan. Jika itu adalah teknik, akan ada cara untuk memecahkannya. Namun, bertabrakan langsung dengan jiwa asal yang hampir solid dari pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir hanya bisa disebut menakutkan bagi orang tua itu. Kakak, sejumlah besar celah spasial muncul di langit dan tanah runtuh. Fragmen itu mulai runtuh. Chihu mengeluarkan ekspresi pahit. Tanpa sepatah kata pun, dia melompat ke pintu masuk. Red Butterfly mengikuti di belakangnya. Wajah lelaki tua itu sangat berubah. Saat ini, dia menunjuk ke alisnya dan jiwa ketiga keluar. Pria muda itu muncul di hadapannya untuk memblokir Zhou Yi. Namun, saat jiwa ketiga muncul, ia bertabrakan dengan tubuh Zhou Yi dan hancur. Kembalikan Ting Er padaku. Api di Zhou Yi membakar lebih kuat. Kegilaan di matanya meningkat. Dia tampak seperti binatang buas. Orang gila. Orang tua dari sekte mayat merasakan tengkoraknya mati rasa saat dia melemparkan mayat perempuan itu ke bawah. Dia tidak mau kehilangan nyawanya di sini untuk mayat wanita. Zhou Yi meraih mayat wanita itu. Matanya dipenuhi dengan emosi saat dia tersenyum puas. Ting Er, tidak ada yang bisa membawamu pergi, tidak ada. Runtuhnya lingkungan menjadi lebih besar karena jumlah celah spasial di langit meningkat. Wang Lin telah lama terkunci di Red Butterfly. Pada saat ini, matanya bersinar. Sekarang saatnya. Tubuh Wang Lin menyerbu Red Butterfly seperti kilat. Chihu melihat pemandangan ini dan membuka mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melarikan diri dengan nyawanya lebih penting saat ini. Wang Lin sangat cepat. Hampir dalam sekejap, dia hanya berjarak 300 kaki dari Red Butterfly. Wajah Red Butterfly sangat berubah. Meskipun kultivasinya telah pulih sedikit, dia telah kehilangan terlalu banyak harta sihir, ada luka tersembunyi di tubuhnya, dan dia tidak bisa lagi mempertahankan kekuatan pembudidaya formasi jiwa tahap akhir. Dapat dikatakan bahwa ini adalah titik terendah yang pernah dia alami dalam hidupnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak, "Cheng Niu, jika kamu membunuhku, Suzaku tidak akan memaafkanmu." Haha, Red Butterfly, seorang jenius sepertimu seharusnya tidak mengancamku seperti itu. Wang Lin tertawa saat dia menamparkan tasnya, menyebabkan bendera larangan keluar. Dia mengguncang bendera dan gas pembatas keluar.
Itu melilit Wang Lin seperti naga ganas. Mengembun. Setelah Wang Lin berteriak, semua gas pembatas berkumpul untuk membentuk tombak di tangan Wang Lin saat dia berjalan menuju Red Butterfly. Kupu-kupu merah, apakah kamu tidak ingin melawanku lagi? Wang Lin saat ini tampak seperti bidadari saat dia menerjang dengan tombaknya. Meninggal dunia, keretakan spasial yang besar dibuka oleh kekuatan tombak. Suara mendesing. Wang Lin melompati jarak 300 kaki dengan tombak pembatasan diarahkan ke kepala Red Butterfly. Cheng Niu, kamu gila. Tempat ini runtuh. Jika kamu tidak kabur sekarang, kamu tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Ekspresi Red Butterfly sangat berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan pedang terbang putih untuk memblokir serangan itu. Dia tidak bisa mengelak dan dia tidak bisa berteleportasi, jadi dia harus memblokir. Di belakangnya ada celah spasial, di sampingnya ada celah spasial, dia dikelilingi oleh celah spasial. Jika dia terjebak di dalam tanpa kompas bintang atau keberanian untuk membakar jiwa asalnya, maka satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah kematian. Bang! Pedang terbang putih hancur dan pecahannya tersebar ke segala arah, sebagian besar menghilang ke dalam celah spasial. Tombak Wang Lin juga menyusut sedikit, tapi sekarang lebih ganas. Hidup dan matiku bukan urusanmu. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah aku membunuhmu. Wang Lin tertawa, tetapi tubuhnya gemetar saat domain kejam Red Butterfly tiba-tiba. Domain ini sangat kuat. Wang Lin tidak bisa menghentikannya, tapi dia bisa menahannya untuk beberapa tarikan napas. Selama dia membunuhnya dalam beberapa tarikan nafas itu, domainnya akan runtuh. Wang Lin harus membunuh Red Butterfly. Gadis ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dia pasti akan menjadi masalah di masa depan. Red Butterfly mengatupkan giginya. Saat tombak itu tiba, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gelang giok putih untuk memblokirnya. Ding! Tombak Wang Lin runtuh lagi, kembali menjadi gas pembatas. Itu tidak bisa mengembun lagi. Domain yang kuat menyapu Wang Lin, menyebabkan pikirannya menjadi bingung. Namun, tekad Wang Lin sangat kuat. Meski bakatnya rata-rata, kekuatan mentalnya tidak normal. Selama masa mudanya, ketika dia tidak mengetahui teknik apapun dan mendaki gunung di Sekte Heng Yue, kekuatan mentalnya sudah cukup untuk mengejutkan orang. Setelah 400 tahun pengalaman, sekarang sekokoh baja. Meskipun domain mempengaruhinya, tubuhnya tidak berhenti. Dia membalik tangan kanannya dan 9 ukiran kayu muncul di hadapannya. Waktu 9 ukiran tiba-tiba menjadi 9 boneka dengan pembuluh darah bergerak di dalamnya. Gelombang domain waktu turun. Red Butterfly terbang mundur setelah menggunakan gelang giok putih untuk memblokir tombak dan mengeluarkan seteguk darah. Daerah sekitarnya mulai runtuh lebih cepat. Kekosongan sudah mulai melahap beberapa area. Cheng Niu, saya adalah murid inti Susaku. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan mengerikan. Kupu-kupu merah ketakutan. Kali ini, dia benar-benar ketakutan. Saat tubuhnya mundur, domain waktu menyebar dari 9 ukiran kayu. Dia berteriak, domain waktu. Domain waktu ini berasal dari King Song dari aliansi 4 sekte. Dia berada di tahap pertengahan pembentukan jiwa, jadi domainnya sudah berisi kemampuan untuk menyerang. Dua jari Wang Lin menebas seperti pisau tajam yang siap diukir. Di bawah pengaruh domain waktu, tubuh kupu-kupu merah mau tidak mau melambat sedikit.
Mata Red Butterfly dipenuhi dengan kebencian saat dia mengangkat tangan kanannya dan melafalkan mantra yang aneh. Tiba-tiba, gelang giok putih itu mengeluarkan cahaya terang. Di bawah cahaya ini, domain waktu langsung runtuh dan Wang Lin merasakan gelombang rasa sakit datang dari jarinya. Perasaan ini sama seperti saat dia menyentuh pedang langit itu. Bab 317. Mereka yang mencari Dao bersedia mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Gelang itu melepaskan sejumlah besar cahaya putih yang berkumpul bersama untuk membentuk lubang hitam di belakang Red Butterfly. Lubang hitam mengungkapkan tempat seperti altar. Tempat ini berada di Suzaku. Cheng Niu, aku akan mengingatmu. Iya kamu, Andalah yang memaksa saya melepaskan satu tingkat kultivasi untuk menggunakan gelang ini. Saya akan mengingat ini. Kebencian dalam suara Red Butterfly sangat kuat saat dia dengan cepat mundur dan terbang menuju lubang hitam. Gelang perdamaian terbuka, selain dari kemampuan normalnya, memiliki satu kemampuan ekstra, yaitu membuka portal dari alam surgawi kembali ke Suzaku dan memungkinkan pengguna untuk kembali dengan selamat. Gelang ini awalnya diperoleh Suzaku dari alam surga, jadi bagaimana ia memiliki kemampuan ini bukanlah misteri. Karena itulah Red Butterfly tidak terlalu takut pada apapun. Namun, harga untuk menggunakannya terlalu besar. Begitu dia kembali ke Suzaku, level kultivasinya tidak lagi menjadi formasi jiwa tahap akhir tetapi formasi jiwa tahap menengah. Wang Lin mulai kehilangan kendali atas domain kejam di dalam tubuhnya. Melihat Red Butterfly hendak pergi, dia merasa sangat frustasi. Jika bukan karena gelang itu, dia pasti sudah mati hari ini. Begitu dia kembali ke Suzaku, akan sangat sulit menemukan kesempatan sebaik ini untuk membunuhnya. Wang Lin berteriak, kupu-kupu merah, lihat apa ini. Wang Lin mengangkat tangan kanannya. Tiba-tiba, sebuah kipas dengan hanya 2 bulu muncul di tangannya. Mata kupu-kupu merah tiba-tiba terpaku pada kipas dan menunjukkan keterkejutan. Kakinya tanpa sadar berhenti sejenak. Penggemar kakak senior, yang diinginkan Wang Lin adalah jeda ini. Dia menahan domain kejam di tubuhnya saat dia melemparkan kipas ke depan dan kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Jiwa asalnya terbang keluar, meraih kipas, dan mencabut salah satu bulunya. Bulu itu mulai terbakar dan berubah menjadi bayangan berbentuk seperti Wang Lin. Namun, bayangan itu tidak memiliki keistimewaan, hanya kegelapan. Saat bayangan itu muncul, jiwa asal Wang Lin berteriak, meledak. Ledakan. Bayangan itu meledak dan kekuatan destruktif menyerbu Red Butterfly. Wajah Red Butterfly berubah lagi dan dia dengan cepat mundur. Dia sekarang berada di dalam lubang hitam, tetapi pada saat ini, jiwa asal Wang Lin tiba. Tinggal, tangan kanan Wang Lin terulur dan dengan kejam meraih Red Butterfly. Saat kupu-kupu merah hendak melawan, gelombang kejut dari ledakan bayangan itu tiba, menyebabkan dia mengeluarkan erangan yang menyakitkan dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Pada saat ini, tangan Wang Lin tiba. Wang Lin memberikan segalanya. Dia benar-benar mengabaikan kemungkinan tubuhnya akan rusak karena jiwa asalnya meninggalkannya. Serangan ini mengandung niat untuk membunuh. Red Butterfly mengangkat tangan kanannya untuk memblokir serangan. Sinar cahaya putih bersinar dari tubuhnya. Cahaya ini sangat berbahaya bagi jiwa asal. Wang Lin bisa merasakan jiwa asalnya melemah dengan sangat cepat. Meninggal dunia, Wang Lin mencakar ke bawah, dan dengan kilatan merah,
lengan kanan Red Butterfly dirobek oleh Wang Lin. Wang Lin melihat kupu-kupu merah tanpa lengan kanan jatuh ke dalam lubang dengan mata tertutup. Lubang itu kemudian dengan cepat terlipat dan tertutup. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia meraih bulu lainnya dengan jiwa asalnya dan dengan cepat kembali ke tubuhnya. Setelah lubang hitam ditutup, dia kembali ke tubuhnya. Penggarap formasi jiwa tahap akhir terlalu sulit untuk dibunuh. Wang Lin memegang bulu yang tersisa dan lengan kanannya dan dengan cepat menuju ke pintu masuk. Dia telah menggunakan semua yang dimilikinya. Dia bahkan mengambil momen ketika harta penyelamat hidupnya habis dan dia berada pada posisi terlemahnya, tetapi dia masih tidak dapat membunuhnya. Meskipun aku belum membunuhnya, dengan lengan ini, aku bisa menggunakan kutukan yang tak terhitung jumlahnya untuk memastikan bahwa dia akan selamanya berada di tahap formasi jiwa. Mata Wang Lin menyala saat dia mengungkapkan ekspresi jahat. Kultivasi saya masih belum cukup. Jika saya berada di tahap pertengahan pembentukan jiwa, hasil pertempuran hari ini akan berbeda. Wang Lin menghela nafas lagi. Pertarungannya dengan Red Butterfly tidak berlangsung lama, itu hanya berlangsung beberapa napas. Orang gila. Dia benar-benar orang gila. Orang tua sekte mayat yang telah melempar mayat itu mengutuk saat dia terbang menuju pintu masuk. Namun, pada saat ini, suara gemuruh datang dari pintu masuk dan roboh. Pria tua itu menatap pintu masuk dengan tercengang dengan ekspresi pahit di wajahnya. Bukan hanya dia, tapi bahkan Chi Hu pun terkejut. Ketika Wang Lin melihat pintu masuk telah runtuh, dia segera berbalik dan bergegas menuju tanah. Fragmen ini memiliki banyak lapisan yang tumpang tindih. Karena dia tidak bisa lagi naik, dia malah harus turun. Saat Zhou Yi dan lelaki tua itu bertarung, dia menggunakan indera ilahi untuk mencari di daerah itu secara diam-diam. Sekarang dia memiliki target, dia tiba di sebelah lubang di tanah yang belum runtuh dalam sekejap. Tanpa ragu-ragu, dia menyerbu masuk. Pria tua dari sekte mayat itu berbalik, menyebarkan indera ilahinya, dan menyerbu ke lubang yang dimasuki Wang Lin. Chi Hu menyentuh tasnya. Di dalamnya ada kompas bintang, tapi terlalu rusak untuk digunakan dan dia tidak tahu cara memperbaikinya. Tak berdaya, dia mengikuti di belakang lelaki tua itu. Hal terpenting sekarang adalah melindungi hidupnya sendiri. Ting Er, lihat, orang yang mencurimu melarikan diri. Saya mengatakannya sebelumnya, siapapun yang berani mencuri Anda harus mati. Biarkan aku menggunakan sisa hidupku untuk membunuh orang ini, lalu kita bisa menghilang bersama dalam kehampaan ini. Bagaimana tentang itu? Aneh, kenapa aku merasa seperti aku tidak mengenalmu dengan baik? Rasanya seperti saya mengingat sesuatu. Rasanya seperti saya mengingat sesuatu. Ting Er, Zhou Yi memeluk wanita itu dengan hasrat yang dalam di matanya, tetapi hasrat ini segera berubah menjadi kebingungan. Dia mencium bibir wanita itu dan mengerutkan kening sebelum mengejar pria tua dari sekte mayat dengan kebingungan di matanya. Wang Lin memasuki terowongan dan dengan cepat turun. Suara runtuhnya lapisan ketiga berangsur-angsur memudar. Meskipun semua lapisan pada akhirnya akan runtuh, lapisan keempat adalah tempat teraman saat ini. Saat Wang Lin turun, dia diam-diam berpikir, satu-satunya cara untuk meninggalkan tempat ini adalah dengan kompas bintang Chi Hu. Dia terus turun untuk waktu yang lama sebelum dia melihat cahaya di ujungnya. Namun, dia tidak menyerang tetapi memeluk dinding terowongan. Beberapa napas kemudian,
sosok dengan cepat terbang melalui terowongan. Saat orang ini melewati Wang Lin, dia berhenti sejenak dan mendengus sebelum terbang menuju cahaya. Tak lama kemudian, Cihu juga turun dan dikejutkan oleh Wang Lin. Wang Lin segera terbang keluar dan mengirimkan transmisi suara yang mengatakan, "Cihu, tingkat kultivasi kita paling rendah di sini. Kita harus berhati-hati terhadap orang tua dari sekte mayat itu." Cihu mengangguk. Keduanya keluar dari terowongan pada saat bersamaan. Saat mereka keluar, keduanya terkejut. Apa yang muncul di hadapan mereka adalah sekelompok istana yang sangat megah. Istana membentang sejauh mata memandang, dan semuanya terbuat dari batu roh. Istana pusat adalah yang paling megah. Bahkan dari jarak ini, mereka bisa merasakan tekanan dari energi spiritual surgawi. Cihu menghirup udara dingin. Bisakah istana pusat terbuat dari batu giok langit? Akal ilahi Wang Lin jauh lebih kuat daripada Cihu. Setelah menyapu area tersebut, dia juga terkejut, namun, dia menemukan bahwa istana pusat tidak terbuat dari giok langit murni. Itu memiliki batu roh yang tercampur. Namun demikian, itu menunjukkan betapa kuatnya pemilik istana ini. Istana Raja Surgawi. Suara yang sangat bahagia datang dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan bahwa dia benar-benar terkejut sebelum dia tertawa keras. Aku tidak tahu istana Raja Surga yang mana ini, tetapi mengingat seberapa baik diawetkan, pasti ada mayat surgawi di dalamnya. Lelaki tua itu tertawa ketika dia menyerbu ke depan untuk memasuki salah satu istana. Tepat pada saat ini, Zhou Yi muncul dengan mayat wanita di tangannya. Tepat setelah dia muncul, dia mulai berjalan ke depan. Meskipun sepertinya dia berjalan lambat, dia hanya butuh 3 langkah untuk tiba di hadapan lelaki tua dari sekte mayat. Zhou Yi menatap mayat wanita itu dan dengan penuh semangat berkata, "Ting Er, setelah aku membunuhnya, mari kita pergi ke dalam kehampaan, oke?" Saya dapat merasakan bahwa saya telah mulai melemah, namun, saya merasa seperti saya akhirnya memahami sesuatu. Sepertinya saya telah mengingat sesuatu dari masa lalu, sepertinya, saya ingat siapa Anda, ekspresi. Lelaki tua itu segera berubah saat dia mundur. Zhou Yi mengangkat kepalanya, menatap lelaki tua itu, lalu tiba-tiba membanting ke arahnya. Ditagih oleh seseorang dengan kekuatan pembudidaya transformasi jiwa tahap akhir adalah mimpi buruk bagi siapapun. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia dengan cepat mengelak. Pria tua itu dengan marah berteriak, "Zhou Yi, kamu orang gila. Aku bahkan mengembalikan mayat itu padamu. Kenapa kamu belum menghilang? Tempat ini pasti berisi mayat lain juga. Pergi temukan mereka jika Anda mau. Kenapa kau masih mengejarku?" Zhou Yi menatap mayat wanita itu dengan lembut sebelum mencium keningnya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya, mereka tidak lagi dipenuhi dengan cinta tetapi dengan kejelasan. Mata sejelas ini seharusnya tidak pernah muncul pada Zhou Yi. Itu sejelas perbedaan antara hitam dan putih. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba ada gemuruh-gemuruh di langit. Selama gemuruh-gemuruh ini, Zhou Yi berubah menjadi meteor yang terbakar saat dia menyerbu ke arah lelaki tua itu. Langit di sekitarnya mulai mengaum saat keruntuhan mulai lagi. Namun, kali ini jauh lebih terlihat di langit. Suara robek bergema di langit. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang merobek langit. Domain saya menggila, hati Dao saya adalah Ting Er. Mati untuk Ting Er, aku benar-benar puas.
Suara Zhou Yi berasal dari meteor yang terbakar. Meteor ini terbang melintasi langit, menciptakan dentuman sonik sepanjang waktu. Aku, Zhou Yi, telah mencapai akhir hidupku, tapi aku tidak menyesal. Ekspresi lelaki tua itu berubah lagi saat dia mengutuk dan segera mundur. Dia tahu bahwa Zhou Yi akan mati. Jika dia bisa mengulur waktu sedikit lebih lama, Zhou Yi akan menghilang. Saya tidak pernah berpikir bahwa pada akhir hidup saya, berkat pembakaran jiwa asal saya sendiri, saya akhirnya akan mengerti. Suara Zhou Yi mengandung sedikit pengunduran diri dan sepotong penyesalan saat dia bergema melintasi langit. Langit tiba-tiba menjadi gelap dan tekanan kuat menekan dari langit. Tubuh Wang Lin tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia didorong turun dari langit dan dibuat tidak bergerak di tanah. Dia memandang Cihu, yang bahkan lebih buruk. Cihu tidak siap untuk tekanan ini dan sekarang ditekan dengan kuat di tanah tanpa ada kekuatan untuk menahannya. Bahkan istana-istana di tanah berubah menjadi puing-puing oleh tekanan ini, kecuali istana pusat, tetapi itu pun mulai menunjukkan retakan. Hati Wang Lin ketakutan saat dia menatap meteor yang terbakar dengan kaget. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, tubuhnya bergetar tanpa sadar. Jadi ini Dao, sayangnya, ini adalah akhir hidupku. Guru pernah berkata bahwa mereka yang mencari Dao rela mati saat matahari terbenam jika mereka bisa mendapatkan jalan yang benar di pagi hari. Jadi ini yang dia maksud. Bab 318. Dua hadiah. Manik merah seukuran kepalan tangan muncul di dahi Zhou Yi, tapi segera hancur dan menyatu dengan meteor yang terbakar. Api di sekitar meteor menghilang, menampakkan sosok cahaya merah yang berdiri di antara bumi dan langit. Wajahnya menunjukkan tanda-tanda penyesalan yang mendalam saat jari kirinya dengan santai menunjuk pria tua itu. Orang tua itu hendak menghindar, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya menjadi pucat saat dia menatap Zhou Yi dengan kaget. Dia dengan getir berkata, "Kekuasaan. Ketika saya datang ke alam surgawi untuk pertama kalinya, saya bertemu dengan Anda. Domain yang menggila adalah sesuatu yang Anda paksakan kepada saya. Saya tahu tujuan Anda sekarang dan saya mengerti semuanya, tapi saya tidak menyesalinya. Jika saya diberi kesempatan lagi, saya akan memilih untuk bertemu dengan Anda lagi." Zhou Yi bahkan tidak melihat pria tua itu. Dia hanya menatap mayat perempuan di pelukannya. Dia pernah menjadi murid yang sangat berbakat di 5 elemen sekte dan memiliki tekad lebih dari orang normal. Dia mengembangkan metode 5 elemen dan melewati rekan-rekan muridnya satu persatu sampai dia akhirnya menjadi murid dari satu-satunya penatua transformasi jiwa tahap akhir di sekte tersebut, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Ketika dia mencapai tahap formasi jiwa, tuannya memberinya Rain Cauldron, tetapi tidak ada yang bisa menduga seberapa banyak dia akan berubah. Di alam surgawi, dia memasuki salah satu istananya dan melihat mayat wanita. Sejak saat itu, dia terpesona olehnya dan meninggalkan dirinya yang dulu. Di matanya, mayat perempuan ini adalah segalanya baginya. Untuk mayat wanita ini, dia meninggalkan sektenya. Tuannya tidak mau membunuh murid kesayangannya sendiri, jadi setelah menghela nafas panjang 3 kali, biarkan dia pergi. Kekasih mayat, orang gila, semua jenis rumor tersebar di Susaku. Namun, semua ini tidak mempengaruhinya. Dia tidak menyesali semua itu. Meminjam domain kegilaan, kultivasinya menjadi lebih kuat,
hingga ia mencapai tahap transformasi jiwa. Tuannya gagal mencapai tahap ascenden dan telah mencapai akhir umurnya. Pada hari tuannya meninggal, Zoe berlutut di depan Sekte Lima Elemen. Dia berlutut selama 7 hari. Setelah itu, dia bertindak 3 kali untuk menyelamatkan Sekte Lima Elemen, tetapi dia bukan lagi salah satu muridnya. Pada saat ini, semua hal ini muncul di hati Zoe. Orang tua itu sudah menyerah untuk berjuang. Dia tidak memiliki kesempatan melawan kultivator ascendan. Perbedaan domain bisa menghancurkan segalanya. Mata Zoe dipenuhi dengan kejernihan. Meskipun mereka tidak lagi mengandung kelembutan yang sama, mereka sekarang dipenuhi dengan domain yang kuat. Dia menundukkan kepalanya, dengan lembut mencium dahi mayat wanita itu, dan mengalihkan pandangannya ke Wang Lin dan Chihu. Pada akhirnya, matanya tertuju pada Chihu dan dia dengan tenang berkata, "Adik, bantu aku menjaga istriku, oke?" Tubuh Chihu ditangkap oleh kekuatan misterius. Dia memandang Zoe dengan ekspresi ketakutan. "Ini..." Zoe mengerutkan kening. Chihu tersenyum pahit di dalam hatinya. Dia sama sekali tidak menginginkan mayat ini. Jika para tetua di klannya mengetahui hal ini, itu akan sangat mempengaruhinya. Tapi saat ini adalah permintaan dari seorang kultivator ascendan yang sekarat. Tidak ada yang berani menolak. Chihu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Junior bersedia." Zoe menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu adalah tuan muda klan iblis raksasa, jadi wajar jika kamu takut mengikuti jejakku." "Lupakan." Dengan itu, tatapannya beralih ke Wang Lin dan dia dengan lembut bertanya, "Apakah kamu bersedia membantuku?" Wang Lin segera merasakan tekanan pada tubuhnya berkurang. Ketika dia bangun, dia mendengar kata-kata Zoe dan mulai merenung. Z. Houyi memandang Wang Lin dan berkata, "Istriku membutuhkan batu giok langit untuk memastikan tubuhnya tidak berubah. Setiap 1000 tahun, Anda membutuhkan 1000 buah batu giok langit. Memang agak sulit, tapi tidak terlalu sulit. Apakah Anda bersedia membantu?" Wang Lin merenung sejenak dan berkata, "Saya tidak berani berjanji bahwa saya bisa mendapatkan giok surgawi sebanyak itu." Zoe tersenyum saat dia melihat ke langit dan berkata, "Adikku yang baik, aku tidak akan membiarkanmu membantuku selama ribuan tahun dengan sia-sia." Wang Lin menatap Zoe tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Zoe mengulurkan tangan dan meraih dengan tangannya. Tiba-tiba, istana di tanah yang belum runtuh-runtuh dan potongan-potongan batu giok terbang keluar darinya. Di udara, giok langit ini membentuk sebuah pagoda. Zoe melihat mayat wanita itu untuk terakhir kalinya sebelum melemparkannya ke pagoda dan dia menghilang ke dalam. Zoe menunjuk dengan tangan kanannya dan pagoda itu menyusut. Pagoda yang menyusut terbang ke tangan Wang Lin. Saat dia menyentuh pagoda, kekuatan misterius memasuki tubuhnya. Sekarang ada jejak tambahan dalam jiwa asalnya. Pagoda ini berisi domain saya. Jika Anda menemukan tempat yang dingin dan menurunkan pagoda ini, maka akan terbentuk penghalang selebar 100 meter. Kecuali seseorang memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari diri saya saat ini, mereka tidak akan dapat melewati penghalang tanpa persetujuan Anda. Zoe tersenyum pada Wang Lin sambil menunjuk ke alisnya sendiri. Batu giok merah seukuran kukunya muncul dan dia menjentikkannya ke arah Wang Lin. Saat batu giok merah ini muncul, keruntuhan pecahan itu tampak berhenti sejenak. Giok merah ini sepertinya melepaskan kekuatan hukum langit.
Ketika Wang Lin melihat giok merah ini, dia merasakan perasaan yang sama seperti yang dia rasakan saat dia berubah menjadi manusia dan pertama kali menyentuh hukum reinkarnasi. Giok ini mengandung kekuatan yang mirip dengan itu, menyebabkan Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Ini adalah hadiah pertama yang kuberikan padamu, kristal yang berpengaruh. Item ini tidak berguna untukmu saat ini, tetapi jika suatu saat kamu akan mencapai tahap ascendan, maka item ini dapat membantumu. Lelaki tua itu menatap kristal itu dengan keinginan kuat di wajahnya. Dia tahu betul nilai barang ini. Meskipun item ini tidak memiliki kemampuan sama sekali, item ini terbentuk saat seorang kultivator mencapai tahap ascendan. Itu berisi persepsi mereka tentang surga. Jika dia bisa mendapatkan item ini, maka kesempatannya untuk mencapai tahap ascendan akan meningkat sebesar 30%. Satu-satunya tujuan dari item ini adalah untuk memungkinkan pengguna memiliki kesempatan kedua selama pilihan hidup dan mati dalam upaya mencapai tahap ascendan. Begitu seorang kultivator ascendan kehilangan kristal ascendan mereka, kultivasi mereka akan terus turun sampai mereka mati. Kristal ini hampir tidak berbeda dengan kehidupan mereka. Bahkan Zhou Yi baru saja membentuknya. Cihu juga menatap dengan tercengang pada kristal yang naik. Dia adalah tuan muda dari klan iblis raksasa, jadi dia tahu lebih banyak dari kebanyakan orang. Dia bisa mengenalinya pada pandangan pertama dan merasakan penyesalan yang mendalam. Meskipun dia tahu bahwa Zhou Yi tidak akan meminta seseorang untuk menjaga istrinya secara gratis, dia tidak berpikir bahwa Zhou Yi akan membagikan hadiah seperti ini. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan ragu sama sekali dan setuju. Juga, dari apa yang dikatakan Zhou Yi sebelumnya, ini hanya hadiah pertama, artinya kemungkinan ada hadiah kedua, hadiah ketiga. Penyesalan di hati Cihu telah mencapai batasnya. Ekspresi wajah keduanya membuat Zhou Yi sangat bangga. Dia menunjuk pria tua itu dan tubuh pria tua itu terbang ke tangan Zhou Yi. Zhou Yi dengan tenang berkata, hadiah keduaku untukmu adalah orang ini. Kepala tetua dari Sekte Mayat. Saya bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi Anda harus menjadi budak selama 1000 tahun. Apakah Anda bersedia? Sebelum kekuatan absolut, ketua Sekte Mayat hanya memiliki dua pilihan, hidup atau mati. Orang tua itu dengan getir berkata, hidupku bahkan tidak akan bertahan 100 tahun lagi, jadi bagaimana aku bisa menjadi budak selama 1000 tahun? Anda mungkin juga membunuh saya. Jika kamu ingin mati, maka aku dapat membantumu. Dengan kekuatanku yang tersisa, aku bisa memurnikanmu menjadi boneka. Meskipun tingkat kultivasi Anda akan turun, itu akan dianggap sebagai hadiah kedua saya. Dengan itu, Zhou Yi menunjuk ke arah dahi pria tua itu. Dia hanya perlu menunjuk ke dahi lelaki tua itu dan ketua sekte mayat ini akan mati. Jari itu perlahan mendekat. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat. Aroma kematian meningkat tanpa batas. Meskipun dia memiliki sisa hidup kurang dari 100 tahun, jika dia bisa menembus ke tahap akhir transformasi jiwa, umurnya akan diperpanjang. Juga, dengan metode sekte mayat, dia memiliki banyak cara untuk memperpanjang hidupnya. Saat jari itu datang, dia dengan getir berkata, "Saya setuju." Tangan kanan Zhou Yi tidak berhenti tetapi bergerak lebih cepat hingga menyentuh dahi pria tua itu. Tangannya yang lain menunjuk Wang Lin dan tubuh Wang Lin tanpa sadar terbang ke arahnya. Sebuah cahaya misterius keluar dari dahi lelaki tua itu,
melewati Zhou Yi, dan menuju Wang Lin. Wang Lin segera merasa seperti dia bisa merasakan semua niat tetua kepala sekte mayat, dan hanya dengan pikiran, dia bisa menghancurkan jiwa lelaki tua itu. Kepala sesepuh dari sekte mayat menghela nafas saat dia dengan agak tidak wajar berbalik ke arah Wang Lin dan dengan hormat berkata, "Budak tua ini suntai menyapa Tuan." Kepahitan di hatinya tidak bisa dijelaskan. Cihu menatap pemandangan di depannya. Penyesalan di hatinya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Seorang budak transformasi jiwa, ini, jika aku kembali ke klanku dengan ini, maka aku tidak lagi menjadi tuan muda, tetapi kepala klan. Dengan orang ini di tanganku, selain di dalam negara Suzaku, aku akan bisa berjalan bebas di planet ini. Aku seharusnya tidak ragu-ragu. Tubuh Zhou Yi mencapai ujungnya. Itu tidak lagi terlihat kokoh, sepertinya dia siap untuk menghilang. Dia melihat sekeliling dan akhirnya berkata kepada Wang Lin, "Jaga dia baik-baik." Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengangguk. Semuanya telah terjadi dengan sangat cepat. Bahkan sekarang, dia masih tidak percaya apa yang telah dia dapatkan. Zhou Yi melihat Wang Lin mengangguk dan tersenyum. Saat ini, tubuhnya mulai menghilang, mulai dari kakinya. Pada akhirnya, masih ada senyum di wajahnya. "Tuan, jika ada akhirat, aku masih menjadi muridmu." Tepat pada saat ini, pagoda terbang dari tangan Wang Lin dan melebar. Itu melepaskan cahaya putih dan mayat wanita itu keluar dengan sendirinya dan melayang di udara. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.